Prepare for launch in 3, 2, 1. 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Bingkai Inspirasi. Sebuah program radio yang akan membawa kita mengenal lebih dekat kepada sosok pejuang kehidupan, tokoh seni dan budaya, serta berbagai makna dari sebuah realita. Inilah Bingkai Inspirasi. Dipancarkan langsung dari rumah masing-masing. 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Halo, selamat siang teaser. Apa kabar Anda hari ini? Pastikan selalu sehat dan tetap di rumah aja ya teaser. Dan kini saatnya Bingkai Inspirasi kembali hadir bersama saya Angkria Ratri yang akan menemani teaser dengan berbagai kisah inspiratif. Inilah 3 topik utama Bingkai Inspirasi hari ini. Media asing sorot Indonesia menghadapi pandemi dengan gotong royong. Perajin batik lawean di Solo, Jawa Tengah ciptakan batik bermotif corona. Kilas balik kisah slang dan lorong hitam narkoba. Teaser, selain ketiga kisah inspirasi tersebut, kami masih punya beberapa kisah lainnya yang akan kami sampaikan selengkapnya. Baik teaser, kita mulai kisah inspirasi yang pertama. Di tengah pandemi COVID-19, belajar di rumah dengan media elektronik merupakan solusi tepat untuk tetap menimba ilmu. Namun, tak semua murid bisa mengaksesnya. Beberapa guru memutar otak untuk mendatangi rumah muridnya agar dapat belajar. Sama halnya dengan Yan Budi Nugroho yang rela mendatangi rumah muridnya di tengah pandemi COVID-19. Inilah kisah Yan Budi Nugroho selengkapnya oleh Yohanifa Ersa. Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 memang masih menjadi santapan hangat hingga saat ini. Terlebih dunia pendidikan menjadi ikut berdampak dengan diberlakukannya sistem belajar online yang mana tidak semua anak bisa mengaksesnya, terutama murid sekolah dasar. Hal ini membuat Yan Budi Nugroho, 28 tahun, seorang guru honorer SD Negeri Tridadi Lowanu Purworejo rela berkeliling ke rumah muridnya untuk memberikan materi pembelajaran. Sebelumnya, Yayan, sapaan akrabnya, sudah menerapkan sistem pembelajaran lewat daring. Namun Yayan memutuskan untuk tetap melakukan pembelajaran melalui tatap muka. Jadi untuk anak kelas 2 itu mereka belum bisa mengakses tentang Android. Dan kebanyakan dari mereka mungkin belum diperbolehkan sama orang tuanya, dan itu tidak ada solusinya kecuali saya harus datang ke rumah-rumah mereka. Mana yang kamu kerjakan tentang jam? Bisa? Sekarang Pak Guru tanya dulu karena udah dikerjain PR-nya. Berlatar belakang dari keluarga seorang pendidik dan kecintaannya terhadap anak-anak menjadi alasan Yayan sebisa mungkin untuk tetap memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Karena saya yang menjadi prioritas itu untuk pendidikan anak-anak selanjutnya. Saya harus mempunyai tanggung jawab untuk mereka belajar. Dalam sehari, Yayan mengajar 4 murid dengan 20 menit di tiap pertemuan. Baginya, waktu tersebut sangat cukup untuk memberikan materi pembelajaran. Untuk anak diajak belajar lebih lama itu mungkin malah nggak dapat feel-nya. Yang penting kita tulus, nanti anak akan mengikuti. Sapaan ramah dan senyuman hangat selalu terpancar dari sosok Yayan saat berjumpa dengan sang murid. Keramahannya membuat mereka tak segan memanggil Yayan dengan sapaan akrab Pak Guyu. Ilma, salah satu murid anak didiknya, merasa senang ketika diajari Yayan. Semoga Pak Guru sehat,
biar bisa ngajarin ilmu. Makasih Pak Guru. Bagi Yayan, rasa cinta antara guru dan murid lebih penting daripada sebuah mata pelajaran. Dari mereka, Yayan mendapat cinta yang tulus yang tidak dapat diganti dengan upah. Meski gaji seorang guru honorer terbilang kecil, Yayan tak pernah mengeluh. Ia lebih memilih mensyukuri keadaan yang ada. Teaser masih tentang COVID-19. Penerapan pembatasan sosial berskala besar di tengah pandemi virus corona mengubah berbagai tatanan hidup masyarakat. Tak terkecuali dengan pernikahan. Upacara sakral bisa berubah menjadi acara yang dicekal apabila mendatangkan banyak massa. Untuk itu saya ajak teaser untuk mengenal lebih jauh sosok penggagas ide pernikahan virtual Ibu Dani Wigung bersama rekan kami Maria Esvera. Prosesi pernikahan selalu membawa kegembiraan bagi kedua mempelai. Pesta bertabur bunga, irama musik yang menggema, serta tamu dalam jumlah besar yang datang memberikan selamat, umum terlihat saat resepsi pernikahan berlangsung. Namun, di masa pandemi ini, berbagai penyesuaian harus dilakukan. Kementerian Agama menghimbau pasangan yang hendak menikah untuk menunda acara karena beresiko mengumpulkan massa. Pemerintah tidak mau penularan virus corona terjadi dari acara-acara demikian. Nyuwun sewu bapak kalih ibu, resepsiku kepaksa tak undur. Ya, mungkin isi hati calon pengantin seperti lagu tadi, gundah karena tak jadi menikah. Seperti Anaya salah satunya. Setelah merebak isu corona ini, pihak hotel sudah angkat tangan. Sedih sih buat saya karena memang tidak seperti ekspektasi kita. Pilihan untuk menikah dengan siaran langsung secara online sempat mengemuka di Yogyakarta. Namun pilihan itu urung dilakukan karena dikhawatirkan bisa menimbulkan salah prasangka dari warga Jogja yang menganggap ada pesta besar di kala pandemi. Namun, ide pernikahan secara online digodok dengan apik oleh seorang wanita inspiratif bernama Dani Wigung. Ya, ibu penata acara senior ini dikenal sebagai pribadi yang dinamis dan terbuka terhadap segala perubahan kondisi. Ide pernikahan virtual yang dia perjuangkan menerobos pakem-pakem pernikahan yang selama ini pantang diubah. Konsep pesta pernikahan virtual miliknya diwujudkan dengan memasang tirai hijau di studionya yang kemudian diubah menjadi latar belakang pelaminan yang menarik setelah ditampilkan di layar gawai. Para tamu dan keluarga besar dapat mengakses pernikahan ini melalui aplikasi tatap muka dari lokasi yang berbeda. Tidak perlu lagi ada kontak fisik, dengan teknologi semua batas terlampaui. Dengan profesi yang saya tekuni ini, saya ingin menunjukkan profesionalisme, walaupun itu juga berisiko bagi saya maupun keluarga saya, juga teman-teman saya. Terima kasih. Karena kalianlah saya bisa melakukan ini semuanya. Semoga kalian semuanya selalu sehat untuk mendampingi saya, juga terutama suami saya yang selalu support untuk saya terus bisa bekerja secara profesional apapun yang terjadi. Urusan tempat selesai, urusan prosedur secara hukum sudah tuntas. Namun masih ada satu urusan lagi yang tidak boleh dilupakan Ibu Dani. Masker, sarung tangan, dan hand sanitizer jadi logistik utama yang harus disediakan. Saya terima nikahnya untuk saya dengan mas kawin tersebut. Ibu Dani ingin agar inovasinya ini disebarkan ke pihak-pihak yang tertarik menghidupkan industri kreatif sama seperti dirinya. Kita masih bersama di Bingkai Inspirasi 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Selanjutnya teaser, kita akan beralih ke masalah ekonomi.
Dampak ekonomi akibat virus corona dirasakan langsung oleh para pengayuh becak tradisional. Omset pendapatan mereka turun drastis dari biasanya. Belum lagi, perihal sewa becak yang harus dibayar kepada pemilik secara langsung. Seperti yang dialami Suparto asal Gunung Simping, Cilacap, Jawa Tengah. Inilah kisah Suparto selengkapnya oleh Olivia Rianjani. Pandemi Corona mulai melumpuhkan aktivitas ekonomi warga Jawa Tengah, terutama dalam profesi tukang becak. Pendapatan mereka turun drastis, sehingga kesulitan mendapatkan penghasilan hanya untuk sekedar makan saja. Tak heran kesedihan mereka akan pandemi ini semakin membuat terusan menjerit. Lain itu, tak sedikit tukang becak di antara mereka ada yang kelaparan, ada pula yang beralih profesi, serta masih ada yang bertahan. Seperti Bapak Suparto salah satunya yang masih bertahan mengayuh rezeki dalam becaknya. Enggak, dari dulu memang ya penghasilannya cuma kayak gini, cuma ya itu loh masalah orang bodoh lah. Nggak sekolah sih dulu. Jadi ya cuma naik kerja keras, naik becak gitu. Pilihan untuk tetap bekerja mengayuh becak sudah menjadi keahliannya sejak tahun 1970-an. Terbayarkan dari pengguna setia becak ini yang membuat Suparto bangkit dari semangatnya untuk menjalankan aktivitas. Salah satunya Bapak Yatmanto, pengguna becak asal Cilacap. Karena di waktu masa pandemi, saya mau menaiki kendaraan lain itu merasa nggak nyaman. Tapi kalau naik becak itu merasa aman karena penumpang nggak berdesakan. Sekitar 20.000 sampai 25.000 rupiah dalam sehari ia dapatkan dari hasil kayu becaknya. Sebelum corona menyerang, paling banyak dalam sehari berkisar 40.000 sampai 50.000 rupiah. Meski begitu, Suparto tetap kukuh dengan profesinya ini. Walau juga dalam sehari belum tentu berpenghasilan. Belum ada bantuan dari pemerintah, nggak ada. Paling-paling kemarin itu bulan puasa, paling-paling itu sembako. Ya seadanya lah. Kalau pemasukan cuma sedikit ya nerimakan sedikit. Nggak bisa muluk-muluk. Normal ya kalau nggak ada corona ya normal. Koordinator Public Safety Center Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mengungkapkan beberapa protokol kesehatan bagi tukang becak di masa pandemi ini. Jaka Dirta Mardiko, berikut cuplikannya. Jadi yang pertama itu tetap menggunakan masker untuk kedua belah pihak, baik penumpang maupun tukang becak. Yang kedua, tetap menjaga jarak aman antara tukang becak dengan penumpang. Selanjutnya, membatasi bicara untuk menghindari penularan COVID-19 karena salah satu penularan itu dapat melalui droplet. Harapan serta doa dari Suparto untuk pemerintah terkait banyaknya tukang becak yang kelaparan mengungkapkan semoga pandemi ini cepat selesai. Teaser, di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor industri, perajin batik lawean di Solo, Jawa Tengah menciptakan batik bermotif corona. Terinspirasi dari virus corona, pemilik batik mahkota lawean, Alfa Priyatmono, mencoba mengangkat sisi positif dari adanya pandemi COVID-19. Segera kita simak kisah Alfa Priyatmono selengkapnya oleh Kartika Maharani. Jari jemari pria parubaya ini dengan telaten mencelupkan selembar kain putih yang telah dilukis dengan lilin. Lilin berwarna coklat kemasan tersebut membentuk garis pola unik. Dengan bulatan titik kecil, bentuk yang menggelembung, terlihat garis-garis yang saling terhubung antar gelembung layaknya virus corona. Di ruang tengah rumah ini, bekas tumpahan lilin berjajar.
Di sini, pemilik batik mahkota Kampung Laweyan, Alfa Febela Priatmono, tengah asyik membatik pola yang dilanjutkan dengan pewarnaan sesuai dengan pakem batik Soga Solo. Ia tetap menaruh harap dan selalu optimis agar bisnis kerajinan batiknya bisa bangkit dan tidak terpuruk. Adapun makna dari motif batik corona, yaitu terdapat motif gelembung yang tersekat-sekat adalah menggambarkan keluarga. Menggambarkan juga corona yang kita semprot dengan disinfektan. Jadi kita kena wabah, kemudian upaya dari sisi medis itu apa? Salah satunya melalui disinfektan. Setelah ada corona, akhirnya muncul ada jaga jarak. Itu ya kami gambarkan. Dalam pembuatan batik motif corona, Batik Mahkota Laweyan bekerja sama dengan Batik Tuli Laweyan yang berperan dalam membuat motif dasar batik corona. UMKM Batik Tuli Laweyan dibentuk oleh Batik Mahkota dengan memperkerjakan perajin penyandang disabilitas tunarungu. Manajer produksi Batik Tuli Laweyan, Muhammad Taufan Wicaksono menuturkan, ada 3 pengrajin batik yang menyandang tunarungu bekerja dan membesarkan nama Batik Tuli. Baru 3 orang kita pekerjakan. Keahlian dari penyandang disabilitas itu yang fokus ke tunarungunya itu ingin melanjutkan pekerjaan yang lebih layak lagi, kita bisa menampung di sana dan kita arahkan skill mereka. Hingga saat ini, sudah puluhan batik corona yang berhasil dijual Alfa dengan kisaran harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp1.000.000. Salah satu konsumen yang memesan batik corona adalah Siti. Ia pun tidak ragu untuk merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan batik tulis dengan kualitas tinggi dan motif yang rumit. Saya harap kedepannya batik dapat tetap eksis serta bersemangat Mbak, agar dalam kondisi sulit tetap berpandangan positif lah. Dan situasi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyatukan keluarga toh. Dari cerita di balik pembuatan batik corona, kita bisa mengambil pembelajaran agar tetap berkembang, berinovasi, dan beradaptasi dengan kondisi pandemi. Dengan menumbuhkan nilai positif mulai dari diri sendiri dan keluarga, sehingga bisa menularkannya ke masyarakat luas. Baik teaser, kita beralih ke kisah inspiratif selanjutnya. Kota Malang memiliki kampung tangguh sebagai bentuk nyata kerjasama semua elemen masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu inisiator kampung tangguh ini adalah dosen sekaligus Dr. Ayunda Dewi. Untuk itu saya ajak teaser mendengarkan kisah inspiratif Dr. Ayunda yang akan disampaikan oleh Ariska Ikram. Begitulah suasana keseharian dosen Universitas Brawijaya, Ayunda Dewi Jayanti Jilan Putri, dalam mengajar di kelas sebelum masa pandemi. Saat pandemi terjadi, dosen 27 tahun yang biasa dipanggil Dr. Ayunda ini awalnya bertugas memastikan bahwa Universitas Brawijaya aman dari COVID-19. Mahasiswa UP ini banyak sekali, terbanyak se-Indonesia. Jadi kami harus memastikan bahwa UP aman. Awalnya kami konsen ke sivitas, apalagi ada mahasiswa yang positif, jadi kami harus tracking jejaknya. Pasca banyak mahasiswa UB yang kembali ke kampung halaman, Ayunda mulai beralih perhatian ke warga Malang. Jiwa sosial Dr. Ayunda terpanggil saat kota tempat dia lahir dan tumbuh terserang wabah COVID-19. Sebagai dosen, ini adalah salah satu bentuk dari Tridharma perguruan tinggi. Apalagi saya mengajar soal kesehatan masyarakat. Oke, kita udah mulai aman. Saatnya kita pengabdian ke masyarakat. Begitulah tegas sang Dr. Ayunda yang mantap bergabung dengan Satgas COVID-19 UB. Bersama Satgas ini, Ayunda mempelopori Kampung Tangguh, sebuah gagasan untuk melatih warga Malang Raya agar siap dan mandiri menghadapi pandemi serta new normal.
sudah ada. Ya. Nah, apa sih virus corona? Mungkin seperti itu langsung dengar virus corona katanya ya Bu ya, rame-rame. Target kami semua RW di Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu menjadi kampung tangguh. Otomatis, keseharian Ayunda menjadi berubah 180 derajat. Dokter Ayunda yang awalnya mengajar di kelas, kini setiap hari keliling dari satu RW ke RW lain, mengajarkan protokol kesehatan kepada warga. Selain itu, dia juga terus memberikan pendampingan kepada warga via daring 24 jam sehari. Sangat manfaat bagi kami. Bisa Pak ngajukan kami Pak untuk melakukan kami ke lapangan untuk saya mengajarkan pelatihan. Saya tidak banyak kesulitan ya, malah edukasinya lebih tepat sasaran. Bahkan dari warga sendiri juga turut antusias dan semangat dengan adanya kampung tangguh ini. Karena pelatihnya dokter, warga yang dilatih juga enjoy. Aksi Dokter Ayunda bersama anggota lainnya serta masyarakat Kampung Tangguh mendapatkan apresiasi dari Bupati Malang HM Sanusi dan beberapa pejabat lainnya. Dengan program Kampung Tangguh ini, Ayunda berharap kedepannya warga dapat menerapkan pola hidup baru dan pola hidup bersih sehat selama dan setelah adanya pandemi. Teaser masih tentang COVID-19. Banyak sekali kisah yang sangat menyentuh hati nurani dalam bertahan dengan keterbatasan di tengah pandemi. Seperti tanpa komando, seluruh lapisan masyarakat kompak saling gotong royong. Seperti kisah dari warga Cimahi, Jawa Barat yang kompak membantu tetangga yang sedang jalani isolasi mandiri. Selengkapnya kita simak kisah warga Cimahi oleh Nabilah Nur. Hanya alang-alang pagar rumah kita tanpa anyelir, tanpa melatih. Hari ini, rumah menjadi satu-satunya tempat terbaik untuk saling menjaga guna menekan angka penyebaran kasus corona. Rasa cemas dan khawatir akan tingginya penularan virus ini juga turut menghantui masyarakat. Seperti yang dirasakan oleh warga Kompleks Cipageran Asri, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Jawa Barat, saat mengetahui ada salah satu tetangga mereka yang terindikasi terpapar virus corona. Bukan hal mudah bagi Yuli Setio Indartono, selaku Ketua Forum Warga setempat, meyakini dan memberi edukasi warga untuk tidak cemas dan khawatir ataupun mengucilkannya. Penyakit COVID-19 ini adalah musibah yang tidak dikehendaki oleh siapapun, termasuk oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, justru kita harus mendukung, tidak malah menjauhi atau mengusir begitu, bukan seperti itu. Karena yang bersangkutan pun juga tidak menghendaki adanya penyakit itu begitu. Pelan tapi pasti, ia bersama warga lainnya turut menyebarkan informasi baik untuk mengatasi permasalahan ini. Tidak sia-sia, kini para warga berinisiatif bahu-membahu untuk mengumpulkan dana. Setiap harinya, para ibu PKK akan mengemasi beberapa bungkus nasi untuk kebutuhan makan 3 kali sehari dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Nantinya bantuan ini akan diberikan langsung pada keluarga terdampak tersebut dengan menggantungkannya di pagar halaman depan. Bentuk kepedulian warga Cimahi ini berbuah manis. Mereka berhasil menjadi sorotan salah satu media online Singapura dan menuai pujian dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Bahwa gotong royong, partisipasi, saling membantu, itu bisa ditumbuhkan dari bawah. Ini penting sekali. Saya sangat senang sekali kemarin melihat misalnya di Cimahi, rukunan antar tetangga sangat baik, jadi yang positif, diisolasi, tetapi tetangganya membantu. Hal inilah yang kemudian dikaji kembali oleh Yosep Parera, seorang seniman hukum dan kemanusiaan dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Ia mengingatkan kembali pada sejarah bahwa sejatinya gotong royong merupakan intisari dari pedoman 5 sila kita, Pancasila. Ia optimis bahwa karakter ini yang bisa menguatkan kita.
Ketika Soekarno memberikan pidato tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa apabila seluruh sila itu diperas menjadi satu, yang tersisa adalah gotong royong. Saat menghadapi wabah penyakit menular yang kemudian menghentikan seluruh sumber-sumber ekonomi, yang perlu kita tekankan bersama-sama adalah bergotong royong. Sehingga kelaparan, kehausan, dan kekurangan yang dialami oleh masyarakat Indonesia dapat terakomodasikan. Dari balik musibah ini, kita diuji. Kembali memaknai lebih betapa pentingnya berempati dan peduli pada sesama. Lewat gotong royong, kita bisa saling menguatkan pegangan dalam pedoman utama bangsa, Pancasila. Nah, teaser berbicara tentang tanaman kelor, di Desa Kedung Bulus, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, saat ini menjadi sentra olahan daun kelor yang dilakukan oleh Murianti bersama warga desanya. Ada sebuah fakta menarik bahwa tanaman kelor dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan. Untuk itu saya ajak teaser mendengar kisah perjuangan Ibu Murianti yang akan disampaikan oleh Adinda Cantika. Seringkali menjadi bagian perbincangan pasar nasional, produk olahan berbahan baku daun kelor diklaim Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Pati sebagai potensi lokal yang bersumber langsung dari pemanfaatan pekarangan rumah. Budidaya daun kelor yang hampir mendekati kepunahan, kelompok wanita tani karya mulia Desa Kedung Bulus membuat olahan daun kelor menjadi lebih bermanfaat. Pengembangan pengolahan daun kelor turut menambah penghasilan serta mengajarkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi produksi sayur mayur. Murianti, Ketua Kelompok Wanita Tani Karya Mulia mengatakan, segudang manfaat daun kelor merupakan wujud potensi lokal yang ada di daerah Pati untuk dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Saya emang dari sejak kecil udah diperkenalkan dengan kelor. Kalau dulu kan emang kita belum tahu deh Mas, manfaat kelor tuh sejauh mana. Intinya kan kalau di desa itu enak di sayur dan emang gampang didapat, itu aja. Tidak mudah untuk Murianti mengajak warga membudidayakan dan membuat olahan dengan bahan dasar kelor. Awalnya, Murianti diabaikan oleh warga desanya. Sekarang, sudah 70% warga Desa Kedung Bulus menanam pohon kelor. Murianti sendiri memiliki 1,5 hektar tanaman kelor di pekarangan rumahnya. Sekarang, ada sekitar 3.000 pohon kelor yang tumbuh subur. Meski tidak sebanyak di pekarangan rumah Murianti, penduduk setempat mulai menanam tanaman kelor di sekitar rumahnya. Keberhasilan Murianti mengajak seluruh warga desanya untuk membudidayakan tanaman kelor kini sudah mendapat apresiasi oleh Bupati Pati. Desa ini diresmikan sebagai Kampung Kelor pada 4 Juli 2016. Desa Kedung Bulus ini merupakan satu-satunya desa di Pati yang masih membudidayakan tanaman kelor. Desa ini menjadi inspirasi banyak desa di Kabupaten Pati, yang dimana sekarang sudah sangat jarang daun kelor ditemui. Oleh karena itu, desa ini diberikan gelar Kampung Kelor. Kini, sudah ada sekitar 15.000 pohon kelor di Desa Kedung Bulus. Masing-masing rumah terdiri dari 10 pohon kelor. Keberhasilan itu yang memunculkan ide Murianti untuk menjadikan Desa Kedung Bulus sebagai Kampung Kelor. Seiring meningkatnya perkembangan budidaya pohon kelor, bisnis olahan makanan dari daun kelor yang dimiliki Murianti juga ikut maju. Murianti sudah mempunyai beberapa stand kuliner, salah satunya di Plaza Pragolo Pati. Semenjak desa ini diberi gelar Kampung Kelor, banyak sekali Mbak orang-orang dari berbagai daerah berkunjung ke desa ini. Jadi setiap kali ada yang datang, mereka penasaran buat mencicipi olahan makanan dari daun kelor. Semenjak saat itu perekonomian Desa Kedung Bulus ini ya meningkat Mbak. Nggak seperti waktu dulu yang hanya mengandalkan nafkah dari suami. Dalam memasarkan produk olahan daun kelor, Murianti bersama kelompok wanita tani karya mulia mengaku tidak semata-mata berorientasi pada bisnis, tetapi lebih membidik dan memasyarakatkan makanan sehat. Mengingat saat ini sudah mulai banyak olahan kurang sehat yang beredar di pasaran. Terima kasih Murianti sudah menghijaukan Pati Bumi Minat Tani.
Nah, teaser, berbicara tentang narkoba di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba semakin banyak menjerat kalangan artis saat ini. Salah satu di antara banyak artis yang pernah terlibat kasus narkoba adalah grup band Slank. Kali ini saya ajak teaser untuk kilas balik tentang masa kelam Slank hingga mereka bisa berbeda 180 derajat yang akan disampaikan oleh Yoga Cahya. Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan penangkapan seorang artis atas kasus penyalahgunaan narkoba. Seperti yang baru-baru ini adalah penangkapan Dwi Sasono akibat kepemilikan ganja di tempat tinggalnya. Hingga kini Badan Narkotika Nasional atau BNN terus berupaya untuk menghentikan peredaran barang haram tersebut di kalangan artis tanah air. Seperti yang diharapkan oleh mantan Kepala BNN Budi Waseso. Peredaran narkotika di kalangan artis itu melibatkan oknum artis. Harapan saya sebenarnya di kalangan artis bisa segera berhenti. Ya, dia lepas dari jaringan. Artis dan narkoba sesekali seperti kawan akrab, seperti Slank dan narkoba yang tidak bisa dipisahkan. Band yang sudah mulai berkarir sejak akhir dekade 80-an ini sudah sangat terkenal sebagai band yang akrab dengan narkoba, utamanya di tahun 90-an. Kejayaan mereka menjadi gerbang masuknya barang haram itu. Deretan pesta dan rasa ingin tahu serta eksperimen membuat sebagian besar personil Slank menjadi budak narkoba. Bim Bim sebagai pentolan Slank mengingat masa-masa tahun 1996 hingga tahun 1999 sebagai masa paling kelam dalam sejarah hidup Slank. Narkoba dibawa oleh seorang bandar ke dalam tubuh band ini, lalu pelan-pelan merasuki mereka. Bukan hal yang aneh menurutnya ketika anak-anak Slank sedang naik dan merusak kamar hotel. Minimal membongkar furnitur kamar hotel atau mencoret-coret spray seperti yang biasa dilakukan oleh seorang vokalis Slank Kakak. Ya emang, karena efek sampingnya kan beda-beda. Saat itu kondisi gue juga lagi nggak sadar ya. Jadi setiap kalau udah nge-flag gitu pasti rese. Memasuki milenium baru, Slank akhirnya juga memasuki babak kehidupan yang baru. Mereka bertekad keluar dari lorong hitam narkoba. Bahkan mereka pun menyiapkan satu ruangan di Gang Potlot yang kini menjadi base camp Slank sebagai ruangan rehabilitasi. Ruangan itu dijaga 24 jam bahkan oleh polisi tujuannya biar tidak ada bandar yang masuk. Hal ini dilakukan agar Slank bisa berevolusi demi diri mereka sendiri ataupun generasi bangsa seperti yang pernah dikatakan Bim Bim. Ya, harus revolusi bareng-bareng, berubah dengan cepat tapi sama-sama. Karena kalau nggak ada tuh mitos dikurangin, drugsnya dikurangin sedikit-sedikit, itu sih nggak mungkin berhenti. Kalau mau revolusi stop rame-rame bareng-bareng, it works. Hingga akhirnya semua berbuah manis. Sekarang semua personil Slank sudah dinyatakan bersih dari jerat narkoba. Bahkan kehidupan mereka pun sudah semakin religius. Jangankan narkoba, rokok pun kini sudah mereka tinggalkan. Teaser, kisah tadi sekaligus menutup perjumpaan Bingkai Inspirasi hari ini. Nah teaser, ada satu lagu spesial nih buat kamu, yaitu lagu dari Tulus, Manusia Kuat. Sebelum mengakhiri Bingkai Inspirasi hari ini, saatnya Anggrek Ratri pamit undur diri, dan akhir kata, pastikan teaser makin seru bersama 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Karya praktik Manarita News Feature Kelompok 2 dengan anggota produser Nabilah Nur, pimpinan redaksi Olivia Rianjani, program director Abi Yoga Cahyo, Kartika Maharani, unit manager Adinda Cantika, news anchor Anggrek Ratri, editor audio Ariska Ikram, editor visual Maria Espera. Terima kasih untuk kelompok 1 Yohanifa Ersa. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan MMTC Radio, dan terima kasih kepada dosen pembimbing praktek Bapak Andar Kusnadi, Ibu Nini Supratmanto, dan Mbak Febriana Sinta. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia. 107.7
MMTC Radio. The Next Generation Channel.